Saudara-saudara, Madiun telah diduduki pasukan PKI. Perintah dari Komandan Divisi 1 Pak Sungkono agar kita menyiapkan pasukan satu resimen. Pada tahun 1948, Indonesia yang baru berusia 3 tahun mendapatkan cobaan yang begitu berat, Cis. Belum selesai mengatasi masalah yang disebabkan oleh agresi militer Belanda yang membonceng pasukan sekutu, pemerintah Indonesia sudah dihadapkan lagi dengan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan yang mengakibatkan saudara setanah air sendiri sebagai korbannya, Cis. Nyawa saudara sebangsa setanah air seperti tak ada artinya saat itu. Darah berbagai golongan, ulama, tokoh masyarakat, dan rakyat Indonesia sendiri dibiarkan tumpah begitu saja ke tanah demi sebuah nama revolusi. Sejarah resmi mencatat bahwa pemberontakan ini didalangi oleh PKI. Namun ada narasi lain yang mengatakan bahwa pemberontakan ini terjadi karena provokasi dan keinginan pihak tertentu. Nah, Cis, bersama ruang kami kali ini, yuk sedikit kita bahas apa sih latar belakang dari pemberontakan PKI di Madiun 1948. Juli 1947, kedaulatan Indonesia berusaha dirusak oleh agresi militer Belanda yang membonceng pasukan sekutu. Keadaan pemerintah yang belum stabil tersebut lagi-lagi harus mengalami cobaan demi cobaan. Bayangin aja, Cis, kabinet Amir Syarifuddin II yang dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin hanya bertahan selama 2 bulanan, yaitu dari tanggal 11 November 1947 hingga 23 Januari 1948. Kabinet ini bubar di tengah situasi politik yang memanas dan pergolakan internal yang kompleks. Bubarnya kabinet Amir Syarifuddin disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, penandatanganan perjanjian Renville yang menyebabkan semakin sedikitnya wilayah Indonesia, dan perjanjian ini dianggap lebih banyak menguntungkan Belanda. Ketidakpercayaan dan ketegangan di dalam tubuh internal kabinet. Masyumi menarik menterinya dari kabinet sebagai bentuk protes akibat perjanjian Renville tersebut. Ketidakpercayaan kepada Amir Syarifuddin semakin meningkat dengan tuduhan bahwa ia telah melampaui batas kewenangannya dan bertindak tanpa berkonsultasi dengan menteri-menteri lain, Cis. Faktor lainnya ada kekacauan politik dan munculnya aksi demonstrasi. Ketidakpuasan publik terhadap perjanjian Renville memicu demonstrasi dan aksi-aksi massa di berbagai daerah. Kekacauan politik ini semakin memperlemah posisi kabinet dan menunjukkan ketidakmampuannya untuk mengendalikan situasi. Beberapa hal tersebut akhirnya menuju klimaksnya. Bahkan beberapa pihak termasuk Presiden Soekarno mendesak agar Amir Syarifuddin mengundurkan diri dan segera memerintahkan untuk segera membentuk kabinet baru yang lebih representatif dan mampu mengatasi situasi, Cis. Nah, Cis, pada 23 Januari 1948, Amir Syarifuddin akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet Amir Syarifuddin pun akhirnya digantikan oleh Kabinet Hatta. Setelah Amir Syarifuddin tak lagi menjadi menteri kabinet, ia membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR). FDR hadir sebagai oposisi pemerintah, Cis. Dengan berbagai cara propaganda di tengah masyarakat, FDR mulai meningkatkan kekuatan politik dan militernya. FDR kemudian bergabung dengan PKI dan mengajak beberapa organisasi sayap kiri lainnya seperti Persindo, Barisan Tani Indonesia, Sentra Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOPSI), dan lain-lainnya. Di tengah situasi ekonomi yang sulit dan kekhawatiran terhadap agresi militer Belanda, Kabinet Hatta yang baru dibentuk membuat kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi untuk para angkatan perang atau disingkat RERA. Rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang mempunyai tujuan untuk mengurangi beban negara pada bidang ekonomi, terutama terhadap penggajian militer, Cis. Selain itu, RERA bertujuan juga untuk merekrut tentara profesional yang tidak hanya memiliki fisik tertentu, tetapi juga pengetahuan militer yang memadai. Dengan adanya RERA, diharapkan tentara yang tidak terseleksi atau tidak terpilih dapat dialihkan ke sektor produktif. RERA juga mencegah masalah politisasi militer dan mengembalikan kendali pemerintah terhadap angkatan senjata. Jadi itu tujuannya RERA, Cis. Namun, Cis, kebijakan ini mendapat berbagai penolakan. Di antaranya adalah FDR dan PKI. Dengan adanya kebijakan RERA ini sangat merugikan FDR dan PKI. Hal itu dikarenakan berkurangnya pengaruh kelompok kiri di tentara akibat banyak prajurit tentara yang beraliran kiri atau pro-komunis yang diberhentikan oleh Kabinet Hatta.
Penolakan atas kebijakan RERA ini membuat FDR atau PKI beserta seluruh organisasi yang tergabung di dalamnya melakukan demonstrasi besar-besaran, dan pada tanggal 27 Maret 1948 FDR dan PKI menyebarkan isu-isu propaganda yang bertujuan untuk mengadu domba militer di Surakarta. Situasi mencapai puncaknya dengan adanya pertempuran antara pasukan Siliwangi dan pasukan Senopati di Sukoharjo, Cis. Pertempuran ini dipicu oleh pembunuhan Kolonel Sutarto dan pasukan Senopati pada tanggal 2 Juni 1948 di Surakarta. Gak sampai di situ aja, Cis. Usaha yang dilakukan FDR atau PKI beserta organisasi yang tergabung di dalamnya untuk membuat gaduh situasi. Pada 23 Juni, mereka memprakarsai mogok kerja secara besar-besaran para buruh tani di Solo untuk menuntut upah yang lebih baik. Sekembalinya Musso dari Uni Soviet ke Indonesia membuat Musso ingin memulihkan kondisi tubuh Partai Komunis Indonesia tersebut, Cis. Musso kemudian menyusun doktrin bagi kekuatan komunis di Indonesia yang dinamai Jalan Baru untuk Indonesia. Musso dan Amir Syarifuddin pun akhirnya duet maut, Cis, dalam rangka mengembalikan perpolitikan Indonesia menuju jalan baru tersebut. Pada awal September, partai-partai penting yang beraliran kiri di dalam tubuh FDR telah membubarkan diri dan bergabung ke dalam tubuh PKI. Musso dan Amir Syarifuddin mulai mengadakan tur propagandanya di Jawa Tengah. Mereka juga mulai menginisiasi pembentukan Persatuan Nasional dengan PNI dan Masyumi. Namun hal tersebut ditolak oleh PNI dan Masyumi, Cis. Penolakan ini menyebabkan PKI kembali pada taktik pengaduan domba dan provokasinya. Selama periode ini terjadi bentrokan kecil yang melibatkan kelompok militer pro pemerintah dan kelompok militer pro PKI atau FDR. Setelah pembunuhan Kolonel Sutarto, perkembangan politik di Solo pun semakin intens dan semakin panas, Cis. Aksi culik-menculik pun terjadi. Konfrontasi pun tak bisa dihindari lagi. Ketegangan di Solo menjalar hingga ke Madiun. Sumarsono, komandan pasukan Brigade 29 yang pro PKI, menerima laporan bahwa pasukan Siliwangi akan melucuti pasukan dan menangkap para pemimpin PKI atau FDR di Madiun. Pada 18 September 1948 dengan kekuatan 1.500 orang pasukan, Sumarsono mendahului, melucuti dan menawan sekitar 350 prajurit Siliwangi dan Brigade Korps Polisi Militer. Aksi ini diikuti dengan penjarahan, kepanikan penduduk, penangkapan yang sewenang-wenang para orang-orang yang pro pemerintah, pembunuhan para tokoh-tokoh dan ulama. Madiun telah dikuasai PKI atau FDR dan dijadikan sebagai pemerintahan Front Nasional. Pada tanggal yang sama, Musso dan kawan-kawan pun berangkat ke Madiun, dan baru pada malam hari mereka tiba di Rejo Agung dekat Madiun dan menjumpai kenyataan bahwa PKI telah melancarkan Kopdi Itet di kota Madiun dan sekitarnya. Ngeri kan? Segera setelah itu, Cis, pemerintah mengambil tindakan tegas untuk menumpas gerakan PKI. Presiden Soekarno mengangkat Kolonel Sungkono sebagai gubernur militer daerah istimewa Jawa Timur. Kolonel Nasution diperintahkan untuk memimpin operasi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun yang dimulai pada 20 September 1948. Pasukan pro pemerintah yang dipelopori oleh divisi Siliwangi kini bergerak menuju Madiun, di mana terdapat sekitar 5-10 ribu tentara yang pro PKI. Ketika terdesak mundur, para pemberontak mulai membunuh para pejabat pemerintah dan para pemimpin Masyumi juga PNI. Duh, makin parah kan, Cis? Di desa-desa mulai terjadi pembunuhan-pembunuhan menurut para santri-santri abangan. Pada 30 September 1948, kaum pemberontak meninggalkan kota Madiun dan terus dikejar oleh pasukan pro pemerintah ke wilayah pedesaan. Pada 31 Oktober, Musso pun akhirnya tewas, Cis, saat hendak melarikan diri di daerah sekitaran Ponorogo. Musso mengakhiri karirnya sebagai pemimpin PKI yang hanya berlangsung selama 80 hari, Cis. Sedangkan Amir dan gerombolan tentara yang berjumlah 300 orang ditangkap oleh pasukan Siliwangi pada 1 Desember. Amir Syarifuddin pun akhirnya dieksekusi mati bersama-sama para pemimpin PKI terkemuka lainnya, Cis. Dalam aksi-aksi setelah pemberontakan Madiun tersebut, sekitar 35.000 orang ditangkap. Banyaknya jumlah korban yang tewas selama peristiwa ini diduga sedikitnya ada 8.000 orang menjadi korban. Pemberontakan ini sungguh sangat merugikan bangsa Indonesia, Cis. Pasalnya konsentrasi pemerintah menjadi terpecah di tengah situasi agresi militer Belanda yang sedang terjadi. Bisa dibayangin ya, Cis, pemerintah saat itu gimana ribetnya, gimana pusingnya coba ketika baru merdeka bertekad membawa keadaan rakyat Indonesia lebih baik lagi daripada saat dijajah. Malah harus diuji dengan serangan agresi militer Belanda dan berbagai pemberontakan di dalam negeri. Semoga para pejuang dan pendiri negeri ini diampuni segala dosanya dan diberikan tempat terbaik di sisinya. Amin.
Oke Cis, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian suka, dukung kami terus ya Cis. Dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.